Apa yang terjadi ketika dunia tidak berjalan sesuai harapanmu? Ketika masalah datang bertubi-tubi, saat hidup terasa semakin sulit, apakah yang kamu lakukan? Mungkin banyak dari kita mencari pelarian dalam hiburan atau motivasi instan, tetapi itu hanya memberi ketenangan sementara, bukan solusi yang sesungguhnya. Pernahkah kamu merasa bahwa sepertinya dunia di sekitar kita begitu tidak terkendali? Kita hidup di tengah kecemasan, tekanan, dan ketidakpastian. Terkadang, kita hanya ingin tahu bagaimana bisa tetap tenang di tengah segala kekacauan. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara yang bisa membantu kamu tetap tenang meskipun dunia terasa runtuh? Tidak perlu motivasi instan atau pelarian yang tidak menyelesaikan masalah, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan terbukti ampuh untuk menciptakan kedamaian sejati. Pernah dengar tentang stoikisme? Filosofi ini telah diuji oleh waktu dan oleh orang-orang besar seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang menghadapi perang, kekalahan, dan masalah internal yang tak terhitung jumlahnya, namun tetap bisa menjalani hidup dengan tenang dan bijaksana. Dalam video ini, saya akan membagikan kepada Anda 10 pelajaran dari stoikisme yang bisa membuat Anda tetap tenang, tidak hanya di dalam teori, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang tidak hanya akan mengubah cara Anda melihat hidup, tetapi juga cara Anda menjalani hidup. Bagaimana jika kita bisa hidup dengan lebih bijaksana dan lebih tenang, lebih kuat menghadapi tekanan hidup yang datang tanpa henti? Jangan lewatkan video ini, karena di akhir video, kamu mungkin akan melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Terima apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu prinsip paling mendasar dalam stoikisme adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah pondasi yang sangat penting dalam mencapai kedamaian batin dan ketenangan, dan merupakan ajaran yang telah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang pertama kali dipopulerkan oleh filsuf stoik seperti Epictetus. Meskipun sudah begitu lama, prinsip ini tetap relevan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kecemasan seperti sekarang. Ketika kita berbicara tentang kendali, apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Jika kita pikirkan, ada banyak aspek dalam hidup yang bisa kita pengaruhi dan atur, meskipun tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Pertama-tama, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons situasi atau perasaan kita. Meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia luar, kita memiliki kekuatan penuh untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Contohnya, bayangkan jika seseorang bersikap kasar terhadapmu, kamu mungkin tidak bisa mengubah perilaku orang tersebut, tetapi kamu bisa memilih bagaimana untuk meresponsnya. Apakah kamu akan membalas dengan kemarahan? Ataukah kamu akan memilih untuk tetap tenang, bahkan berusaha memahami bahwa perilaku orang tersebut mungkin dipengaruhi oleh masalah mereka sendiri? Ini adalah contoh konkret dari prinsip stoikisme yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan memilih reaksi yang lebih bijaksana. Kita juga bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Meskipun kita tidak bisa mengontrol hasil akhir dari setiap usaha, kita selalu memiliki pilihan untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan. Misalnya, jika kamu sedang menghadapi sebuah proyek besar atau ujian, meskipun kamu tidak dapat mengontrol apakah kamu akan lulus atau gagal, kamu memiliki kendali penuh atas seberapa keras kamu bekerja, bagaimana kamu mempersiapkan diri, dan bagaimana kamu merespons tantangan yang muncul selama proses tersebut. Namun, meskipun ada banyak hal yang bisa kita kontrol, kehidupan seringkali membawa kita pada situasi yang berada di luar kendali kita. Cuaca yang buruk, penundaan penerbangan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Semua ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali kita adalah langkah pertama untuk meraih ketenangan. Menghabiskan waktu, energi, dan emosi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan hanya akan membuat kita terjebak dalam kecemasan dan frustrasi. Epictetus, seorang filsuf stoik yang sangat terkenal, pernah berkata, "Ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Sementara hal-hal lain, seperti opini orang lain, atau bahkan cuaca,
tidak berada dalam kendali kita. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mulai melepaskan kontrol kita terhadap dunia luar. Bukankah lebih baik untuk fokus pada apa yang bisa kita ubah, yang ada dalam kendali kita? Ini akan membuat kita lebih efisien dalam bertindak, dan yang lebih penting lagi, lebih damai dalam menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berbicara dan bertindak. Dalam hubungan kita mungkin tidak bisa mengubah sifat atau sikap orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk berbicara dengan cara yang bijaksana dan penuh empati. Jika kita menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan tindakan orang lain atau mencoba mengubah mereka, kita hanya akan merusak kedamaian kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Jadi ketika hidup terasa penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang tidak dapat kita ubah, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya iya, maka ambil langkah yang tepat untuk mengubahnya. Tetapi jika tidak, lepaskan dan terimalah kenyataan dengan bijaksana. Dengan begitu, kita tidak lagi terjebak dalam siklus kecemasan yang sia-sia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, kita tidak hanya akan menemukan ketenangan dalam diri kita, tetapi juga kebebasan sejati, bebas dari kecemasan yang tidak perlu dan bebas untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kekuatan dari penerimaan adalah kunci untuk hidup dalam ketenangan, dan ini adalah salah satu ajaran utama dalam stoikisme. Ketika kita berbicara tentang penerimaan, kita tidak hanya berbicara tentang menerima hal-hal yang menyenangkan atau yang sesuai dengan harapan kita, tetapi juga hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kesulitan, kegagalan, dan bahkan rasa sakit. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, penerimaan bukanlah sikap pasrah atau menyerah, melainkan suatu kekuatan yang memungkinkan kita untuk tetap tenang meskipun menghadapi tantangan terbesar sekalipun. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal dalam hidup ini berada di luar kendali kita, dan alih-alih melawan kenyataan tersebut, kita seharusnya menerima apa adanya. Hal ini bukan berarti kita harus menerima ketidakadilan atau penderitaan tanpa melakukan apa-apa, tetapi lebih pada menyadari bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan hasil dari segala sesuatu dan belajar untuk meresponsnya dengan cara yang bijaksana. Kekuatan dari penerimaan datang dari kemampuan kita untuk berhenti melawan kenyataan. Banyak orang menghabiskan begitu banyak energi untuk bertanya, mengapa ketika sesuatu yang buruk terjadi? Mengapa saya gagal? Mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa hidup saya penuh dengan rintangan? Namun, seringkali, pertanyaan-pertanyaan ini hanya membawa kita lebih jauh ke dalam rasa frustrasi dan kebingungan. Alih-alih bertanya mengapa, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang sudah terjadi dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa belajar dan tumbuh dari situasi ini? Contohnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa merasakan kekecewaan, kebingungan, dan bahkan kemarahan. Namun, apakah itu akan mengubah situasi kita? Tidak. Melawan kenyataan bahwa kita telah kehilangan pekerjaan hanya akan menambah kesedihan. Namun, dengan menerima kenyataan bahwa kita sedang mengalami kesulitan, kita bisa mulai mencari solusi. Mungkin kita bisa mencari pekerjaan baru, mengeksplorasi peluang lain, atau bahkan mengembangkan keterampilan baru yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Penerimaan juga membantu kita untuk mengurangi penderitaan emosional yang sering kita rasakan akibat peristiwa yang tidak kita inginkan. Bayangkan kita sedang menunggu sesuatu yang sangat penting, seperti hasil ujian atau keputusan yang mempengaruhi hidup kita. Jika kita terus-menerus khawatir dan merasa cemas, kita hanya memperburuk keadaan. Namun, dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol hasil tersebut dan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita bisa lebih tenang dan menghadapinya dengan lebih bijaksana. Lebih dari itu, penerimaan juga mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sadar dan penuh perhatian. Ketika kita menerima kenyataan,
kita bisa lebih fokus pada apa yang ada di depan kita, bukan terjebak dalam pikiran atau harapan yang tidak realistis. Jika kita menerima bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, kita bisa menjalani hidup dengan lebih terbuka, lebih fleksibel, dan lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Stoikisme mengajarkan bahwa alam semesta ini tidak selalu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus menerima bahwa kadang-kadang hal-hal yang tidak kita harapkan atau inginkan akan terjadi. Namun, bukan hal itu yang menentukan kualitas hidup kita, yang menentukan adalah bagaimana kita meresponsnya. Dalam menghadapi tantangan, kita bisa memilih untuk menerima kenyataan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Atau kita bisa terus berjuang melawan kenyataan dan memperburuk keadaan. Penerimaan bukan berarti kita harus menyerah atau tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan, tetapi ini adalah sikap mental yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang dapat kita kontrol. Dengan menerima kenyataan, kita tidak lagi terjebak dalam kekecewaan atau rasa sakit yang berlarut-larut, dan kita bisa bergerak maju dengan lebih bijaksana dan lebih damai. Fokus pada tindakan yang bermanfaat dalam hidup yang penuh dengan kecemasan, tantangan, dan ketidakpastian, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam siklus pemikiran yang berputar-putar tanpa akhir. Ketika masalah datang, kita seringkali merasa terbebani oleh perasaan cemas, kesal, atau bahkan putus asa. Daripada berfokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah, kita seringkali malah terjebak dalam perasaan negatif yang hanya memperburuk keadaan. Inilah mengapa stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan yang bermanfaat alih-alih larut dalam keluhan atau perasaan tak berdaya. Stoikisme menekankan pentingnya berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan bagian penting dari hal itu adalah memilih tindakan yang bisa kita ambil untuk memperbaiki atau mengatasi situasi yang sulit. Daripada menghabiskan waktu untuk meratapi keadaan atau mengkhawatirkan masa depan yang tidak pasti, stoikisme mendorong kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertindak dengan bijaksana dan efektif. Mengapa fokus pada tindakan bermanfaat begitu penting? Kunci untuk menghadapi masalah bukanlah dengan terus-menerus berpikir tentang kesulitan yang ada, tetapi dengan melakukan sesuatu yang konstruktif. Dalam banyak situasi, kita seringkali merasa cemas atau frustasi karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau kita merasa tidak berdaya. Namun, dengan berfokus pada tindakan yang bisa membawa perubahan, kita tidak hanya mengurangi kecemasan kita, tetapi juga mulai merasakan bahwa kita memiliki kendali atas situasi tersebut. Misalnya, jika kita menghadapi sebuah masalah besar, seperti masalah keuangan atau masalah dalam pekerjaan, daripada terus-menerus khawatir tentang apa yang akan terjadi, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil yang bermanfaat untuk memperbaiki situasi. Dalam hal keuangan, misalnya, kita bisa mulai merencanakan anggaran yang lebih bijaksana, mencari cara untuk mengurangi pengeluaran, atau bahkan mencari sumber pendapatan tambahan. Dalam pekerjaan, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, berbicara dengan atasan tentang perkembangan kita, atau bahkan mengambil kursus untuk mengembangkan keterampilan baru. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terfokus pada hasil akhir dari tindakan kita, tetapi lebih pada usaha yang kita lakukan dan kontrol yang kita miliki dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan kata lain, hasil tidak selalu berada dalam kendali kita, tetapi tindakan yang kita ambil pasti ada dalam kendali kita. Dengan mengambil tindakan yang bermanfaat, kita memberi diri kita kesempatan untuk bergerak maju, mengatasi rintangan, dan belajar dari setiap pengalaman. Tentu saja tidak setiap tindakan akan menghasilkan hasil yang langsung terlihat atau sesuai harapan. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa penting untuk tetap konsisten dan berfokus pada usaha, bukan hanya pada hasil. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, hidup ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu meresponsnya. Ketika kita mengambil tindakan yang bermanfaat, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri untuk mengatasi masalah, tetapi juga mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan kita.
Fokus pada tindakan yang bermanfaat juga memberi kita rasa kontrol dan kepuasan. Ketika kita merasa bahwa kita aktif dalam mengatasi masalah, kita merasa lebih diberdayakan dan kurang cemas. Bahkan jika hasilnya tidak langsung terlihat, kita bisa merasa puas dengan kenyataan bahwa kita telah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi, ketika kamu merasa terjebak atau cemas, berhentilah sejenak untuk berpikir tentang langkah kecil yang bisa kamu ambil. Tindakan yang bermanfaat meskipun terlihat sederhana, bisa membuat perbedaan besar dalam membawa ketenangan dan memberi kita rasa kendali atas hidup kita. Dengan cara ini, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tak berdaya atau kekhawatiran yang tak berguna, tetapi untuk berfokus pada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil untuk membuat perbedaan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Kita seringkali mendengar ungkapan, hidup itu 10% apa yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu meresponsnya. Namun, dalam kenyataannya, banyak dari kita yang merasa sebaliknya. Seringkali kita merasa bahwa bagaimana orang lain memperlakukan kita atau apa yang mereka katakan memiliki kendali yang besar atas bagaimana kita merasa dan bertindak. Kita membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain merusak hari kita, membuat kita marah, frustrasi, atau bahkan merasa tak berdaya. Inilah salah satu ajaran paling penting dalam stoikisme. Jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa emosi kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita merespons setiap situasi, termasuk bagaimana kita merespons tindakan atau perkataan orang lain. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan, kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional dan ketenangan batin. Ketika seseorang berkata atau melakukan sesuatu yang menyakitkan atau tidak adil, kita sering merasa terpanggil untuk membalas atau membela diri. Kita merasa marah atau tersinggung dan menganggap reaksi orang tersebut sebagai ancaman terhadap kedamaian batin kita. Namun, dengan mengikuti ajaran stoikisme, kita belajar bahwa emosi tersebut bukanlah hasil dari apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi dari cara kita menanggapi peristiwa tersebut. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaan kita, kita bisa merasa sangat marah atau bahkan terhina. Namun, pertanyaannya adalah, apakah orang tersebut benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita merasa? Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan berpikir sebelum bertindak atau merespons. Apakah respons kita akan membawa kedamaian batin atau justru memperburuk keadaan? Dengan memberi waktu untuk berpikir, kita dapat menanggapi situasi dengan lebih bijaksana, menghindari reaksi impulsif yang hanya akan menambah ketegangan. Selain itu, kita juga perlu mengingat bahwa apa yang orang lain katakan tentang kita seringkali lebih mencerminkan perasaan dan pandangan mereka sendiri daripada gambaran objektif tentang diri kita. Misalnya, seseorang yang sering berkomentar negatif tentang kita mungkin sedang menghadapi masalah pribadi atau memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap dunia. Mengapa kita harus membiarkan pandangan mereka mempengaruhi bagaimana kita merasa tentang diri kita? Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembangkan pandangan yang lebih luas dan tidak terjebak dalam komentar atau tindakan orang lain. Dengan memahami ini, kita bisa mulai membebaskan diri dari pengaruh negatif orang lain. Kita belajar untuk tidak membiarkan kritik, pujian, atau bahkan sikap buruk orang lain mengguncang kedamaian batin kita. Bahkan dalam situasi yang menantang atau tidak adil, kita tetap memiliki pilihan untuk bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan. Misalnya, jika seseorang menghina kita atau berbuat kasar, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak membalas dengan kebencian atau amarah. Kita bisa memilih untuk merespons dengan rasa hormat, atau bahkan lebih baik, untuk tidak merespons sama sekali, sehingga tidak memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan emosi kita. Lebih jauh lagi, mengendalikan reaksi kita terhadap orang lain juga meningkatkan kualitas hubungan kita. Ketika kita tidak membiarkan emosi kita dikendalikan oleh orang lain, kita dapat lebih mudah berkomunikasi dengan jelas dan penuh pengertian, tanpa terjebak dalam perasaan negatif yang dapat merusak hubungan. Bahkan ketika kita berhadapan dengan
konflik, kita bisa menjaga ketenangan dan berbicara dengan kepala dingin, yang justru membuat kita lebih dihormati dan lebih mampu memecahkan masalah. Dengan demikian, stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati datang dari dalam diri kita. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons dunia di sekitar kita, termasuk bagaimana kita merespons orang lain. Dengan tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita mengambil langkah pertama menuju hidup yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Batasi keinginan yang berlebihan di dunia modern yang serba cepat ini. Kita terus-menerus dikelilingi oleh godaan untuk memiliki lebih banyak. Iklan, media sosial, dan bahkan gaya hidup sehari-hari seringkali membuat kita merasa bahwa kita tidak cukup jika kita tidak memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, atau lebih banyak kenyamanan. Namun, semakin kita mengejar keinginan-keinginan ini, semakin kita merasa kosong dan tidak puas. Dalam stoikisme, salah satu ajaran penting adalah membatasi keinginan yang berlebihan dan belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Mengapa kita merasa bahwa kita selalu membutuhkan lebih? Keinginan manusia untuk lebih seringkali berasal dari perasaan tidak puas atau ketidakpuasan internal. Kita mungkin merasa bahwa kebahagiaan hanya akan datang ketika kita mencapai tujuan tertentu, memiliki benda tertentu, atau dihargai oleh orang lain. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian atau kepemilikan eksternal, tetapi pada penerimaan terhadap keadaan kita dan kedamaian batin yang berasal dari dalam diri. Filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menyarankan agar kita mengurangi keinginan yang tidak perlu dan belajar untuk hidup sederhana. Dengan membatasi keinginan yang berlebihan, kita tidak hanya mengurangi rasa cemas tentang apa yang kita tidak miliki, tetapi juga menciptakan ruang untuk rasa syukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita terbebas dari kebutuhan yang tak ada habisnya untuk lebih, kita bisa menikmati hidup lebih penuh dan lebih bahagia. Keinginan yang berlebihan dan dampaknya. Keinginan yang berlebihan seringkali tidak berujung pada kebahagiaan yang lebih besar. Bahkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan itu seringkali hanya sementara. Pernahkah kamu mendapatkan sesuatu yang sangat kamu inginkan, hanya untuk merasa puas sejenak, kemudian mencari sesuatu lagi untuk dicapai atau dimiliki? Inilah yang disebut dengan sindrom keinginan yang terus berkembang, di mana setiap pencapaian atau pembelian baru hanya memperburuk perasaan kekosongan yang kita rasakan. Keinginan kita terus tumbuh, sementara rasa puas itu semakin sulit dicapai. Dalam stoikisme, kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih, tetapi tentang menghargai apa yang sudah ada. Dengan membatasi keinginan kita belajar untuk merasa puas dengan hidup yang lebih sederhana. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita tidak lagi merasa terikat oleh standar eksternal yang diciptakan oleh masyarakat atau oleh pengaruh orang lain. Kita bisa belajar untuk menghargai nilai-nilai yang lebih dalam dan tidak bergantung pada barang-barang atau status sosial untuk merasa berharga. Mengurangi keinginan dengan latihan sederhana. Salah satu latihan yang diajarkan oleh para stoik adalah dengan secara sengaja mengurangi kenyamanan hidup kita untuk mengingatkan diri kita bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Misalnya, seorang stoik bisa memilih untuk tidur di tempat yang kurang nyaman atau makan makanan yang lebih sederhana untuk mengingatkan diri bahwa kita bisa merasa bahagia dan puas tanpa kebutuhan mewah. Ini bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk melatih diri agar tidak bergantung pada kenikmatan atau kenyamanan yang tidak penting. Stoikisme mengajarkan bahwa ketika kita hidup dengan cara ini, kita mulai mengembangkan kekuatan batin yang lebih besar. Kita tidak lagi terikat pada keinginan atau barang-barang yang kita anggap penting, dan kita belajar untuk menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya jauh lebih bermakna. Ketika kita bisa melepaskan ketergantungan pada keinginan yang berlebihan, kita membuka jalan untuk kebahagiaan yang lebih tulus dan lebih tahan lama. Keinginan yang terkontrol adalah kebebasan sejati. Membatasi keinginan yang berlebihan juga berarti mencapai kebebasan sejati.
Banyak orang merasa terjebak dalam hidup yang penuh dengan keinginan tanpa akhir, yang pada akhirnya membuat mereka merasa terkekang oleh kebutuhan untuk memenuhi standar sosial dan material. Ketika kita berhenti mengejar keinginan yang tak berujung, kita tidak hanya mendapatkan kebebasan finansial, tetapi juga kebebasan mental dan emosional. Kita bisa merasa lebih damai dan lebih terhubung dengan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup kita. Jadi, mulai sekarang, alih-alih terus mengejar lebih banyak, belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Syukuri setiap hal kecil yang ada dalam hidupmu dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain yang tampaknya memiliki lebih. Ketika kamu berhenti bergantung pada keinginan yang berlebihan, kamu akan menemukan bahwa hidup ini lebih sederhana, lebih damai, dan lebih memuaskan. Pahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Salah satu prinsip mendalam dalam stoikisme adalah pemahaman bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara. Tidak ada yang abadi, termasuk kebahagiaan, kesedihan, kesuksesan, bahkan penderitaan. Konsep ini sangat penting untuk mencapai ketenangan batin dan mengurangi penderitaan emosional. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, akan berlalu, kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi hidup dan lebih siap untuk menerima perubahan yang tak terhindarkan. Seringkali dalam hidup, kita terjebak dalam perasaan yang intens terhadap apa yang kita alami saat ini. Ketika kita berada dalam keadaan bahagia, kita merasa bahwa kebahagiaan itu akan bertahan selamanya. Sebaliknya, saat kita sedang menderita atau menghadapi tantangan, kita cenderung berpikir bahwa rasa sakit itu akan terus ada tanpa akhir. Padahal, menurut stoikisme, semua perasaan dan pengalaman kita, baik yang positif maupun negatif, adalah bagian dari siklus kehidupan yang terus berubah. Kenapa memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara itu penting? Pentingnya pemahaman ini adalah karena dengan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan perubahan, kita bisa belajar untuk tidak terlalu terikat pada momen tertentu. Banyak dari kita menghabiskan waktu berfokus pada pencapaian atau kesuksesan sementara, berharap bahwa itu akan membuat kita merasa puas selamanya. Tetapi kenyataannya, pencapaian tersebut hanya memberikan kebahagiaan sementara. Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan, kesuksesan, atau apapun itu hanya sementara, kita bisa belajar untuk menghargai momen tersebut tanpa terjebak dalam ilusi bahwa itu akan bertahan selamanya. Misalnya, ketika kita meraih sebuah tujuan besar dalam hidup, entah itu promosi di pekerjaan, mendapatkan penghargaan, atau memiliki barang impian, seringkali kebahagiaan yang kita rasakan tidak berlangsung lama. Segera setelah kita meraihnya, kita mulai merasa cemas lagi, bertanya-tanya apa yang selanjutnya atau menginginkan sesuatu yang lebih besar. Jika kita bisa menerima kenyataan bahwa kebahagiaan dari pencapaian tersebut hanya sementara, kita bisa lebih bersyukur dan menikmati momen itu sepenuhnya, tanpa terus mencari kepuasan yang lebih besar. Begitu juga dengan penderitaan atau kesulitan. Ketika kita menghadapi masalah besar dalam hidup, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan besar, atau perasaan sakit yang mendalam, kita sering merasa seperti penderitaan itu tidak akan berakhir. Namun stoikisme mengajarkan kita bahwa perasaan ini, meskipun menyakitkan, juga bersifat sementara. Bahkan rasa sakit yang paling dalam sekalipun, pada akhirnya akan mereda seiring waktu. Pemahaman ini memberi kita harapan dan kekuatan untuk terus berjalan meskipun keadaan terasa sulit. Penting untuk mengingat bahwa segala sesuatu, baik yang baik maupun buruk, datang dan pergi. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita harus mengingat bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Rasa sakit atau kekecewaan yang kita rasakan adalah bagian dari siklus hidup, dan waktu akan membawa perubahan. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk tidak terlalu terikat pada perasaan atau situasi yang sedang kita alami. Alih-alih melawan keadaan atau berusaha menghindari perasaan tidak nyaman, kita bisa belajar untuk menerima perubahan dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana cara menerapkan pemahaman ini dalam hidup kita? Untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu melatih diri untuk lebih bersyukur dengan apa yang ada di momen ini.
tanpa terlalu terikat pada masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kita bisa menikmati momen tersebut sepenuhnya, tetapi juga menyadari bahwa perasaan ini tidak akan bertahan selamanya. Demikian pula, ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa lebih tenang dan sabar, mengingat bahwa penderitaan ini juga akan berakhir pada waktunya. Dengan memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita tidak hanya belajar untuk menikmati hidup lebih penuh, tetapi kita juga belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil atau perasaan tertentu. Hal ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih ringan, tidak terbebani oleh harapan yang tidak realistis atau ketakutan akan kehilangan. Ini adalah kebebasan sejati, kebebasan untuk menerima hidup dengan segala ketidakpastiannya, dan untuk tetap tenang dalam menghadapi apapun yang datang. 7. Syukur membuat kita lebih bahagia. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi, tuntutan, dan perbandingan sosial, seringkali kita lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, atau apa yang kurang dalam hidup kita, sehingga kita melewatkan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang berasal dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Salah satu prinsip dalam stoikisme yang sangat kuat untuk meningkatkan kebahagiaan adalah syukur. Dengan bersyukur, kita bisa mengubah cara kita melihat dunia dan merasakan kedamaian batin yang sejati. Mengapa syukur itu begitu penting? Syukur adalah tentang menghargai apa yang ada, bukan berfokus pada apa yang hilang atau belum tercapai. Ketika kita merasa bersyukur, kita melatih diri kita untuk menghargai momen-momen kecil yang sering kali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbeda dari kecenderungan alami kita, yang sering kali merasa tidak puas atau terus mencari lebih banyak. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dan menghargai apa yang sudah kita miliki, bukannya bergantung pada pencapaian atau kepemilikan materi untuk merasa bahagia. Pernahkah kamu merasa begitu terfokus pada tujuan atau barang impian sehingga kamu lupa menikmati apa yang kamu miliki saat ini? Mungkin kamu merasa tidak puas dengan pekerjaanmu, atau berpikir bahwa kebahagiaan akan datang hanya ketika kamu mendapatkan uang lebih banyak, atau ketika kamu memiliki rumah atau kendaraan yang lebih besar. Namun, syukur mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menghargai apa yang sudah ada. Syukur membantu mengubah perspektif. Salah satu cara terbaik untuk melatih syukur adalah dengan secara aktif mencari hal-hal untuk disyukuri. Setiap hari, ini bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti udara segar yang kita hirup, tubuh yang sehat, atau bahkan hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Ketika kita fokus pada hal-hal positif yang sudah ada dalam hidup kita mulai merasa lebih bersyukur atas segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mungkin tampak sepele. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali bahwa hidup ini penuh dengan berkah, meskipun terkadang kita terlalu sibuk atau terburu-buru untuk menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita merasa stres atau cemas, cobalah untuk berhenti sejenak dan berpikir tentang hal-hal yang kita miliki. Alih-alih berpikir tentang apa yang belum kita capai, kita bisa berfokus pada apa yang telah kita raih, hal-hal yang kita nikmati, dan orang-orang yang mendukung kita. Bahkan di tengah kesulitan, selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Mungkin itu adalah pelajaran yang kita dapatkan dari kesulitan tersebut, atau mungkin itu adalah kekuatan untuk bertahan dan terus maju. Bersyukur membantu mengurangi stres, dan kecemasan. Melatih syukur juga dapat mengurangi perasaan stres dan kecemasan. Ketika kita terlalu terfokus pada kekurangan atau ketakutan terhadap masa depan, kita seringkali merasa tertekan dan tidak pernah merasa cukup. Namun, dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus kita pada apa yang telah kita miliki. Dan ini membantu kita untuk lebih tenang dan lebih fokus pada hal-hal positif. Syukur adalah cara alami untuk menciptakan rasa cukup dalam hidup kita. Bukan dengan memiliki lebih banyak, tetapi dengan menikmati dan menghargai lebih banyak dari apa yang sudah ada. Bagaimana mempraktikkan syukur setiap hari? Praktik syukur tidak harus rumit atau memakan waktu lama. Cukup dengan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk mencatat atau merenungkan hal-hal yang kita syukuri,
kita dapat mulai mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif. Banyak orang menemukan manfaat besar dengan membuat jurnal syukur, di mana mereka menulis 3 hal setiap hari yang mereka syukuri. Bisa saja itu tentang kesehatan tubuh, kesempatan yang mereka miliki, atau bahkan momen kecil yang mereka nikmati sepanjang hari. Selain itu, syukur juga bisa dipraktikkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang mendukung kita, atau bahkan memberikan apresiasi kepada mereka yang bekerja keras di sekitar kita. Tindakan sederhana seperti ini tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga menguatkan rasa syukur kita atas keberadaan mereka. Syukur meningkatkan kualitas hidup. Bersyukur bukan hanya membuat kita lebih bahagia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ketika kita melihat hidup dengan rasa syukur, kita cenderung lebih fokus pada aspek-aspek positif dan menjadi lebih optimis. Ini membantu kita untuk lebih mudah mengatasi tantangan, lebih terbuka terhadap peluang baru, dan lebih puas dengan perjalanan hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian eksternal atau materi, tetapi dari cara kita merespons hidup dengan penuh rasa syukur dan penerimaan. Dengan demikian, syukur adalah kunci untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Saat kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, atau menginginkan lebih dari apa yang kita miliki, kita membuka pintu untuk menikmati kebahagiaan yang sudah ada di hadapan kita. Syukur tidak hanya membuat kita lebih bahagia, tetapi juga membuat kita lebih bijaksana, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan hidup yang kita jalani. Koki, terus belajar dan berkembang. Salah satu prinsip dasar dalam stoikisme adalah pentingnya terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. Bagi seorang stoik, kehidupan bukanlah sebuah perjalanan yang berakhir setelah kita mencapai tujuan tertentu atau menguasai keterampilan tertentu. Sebaliknya, kehidupan adalah perjalanan tanpa akhir, di mana kita terus-menerus belajar dari pengalaman kita, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, dan menggunakan pembelajaran itu untuk berkembang menjadi versi diri kita yang lebih baik. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pemahaman yang mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri, dan pemahaman ini tidak pernah berhenti berkembang. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, sering menulis dalam meditasi pribadinya tentang pentingnya terus belajar, mengamati, dan mencari wawasan baru. Menurutnya, belajar tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang mengenali dan mengatasi kelemahan diri sendiri serta memperbaiki cara kita berinteraksi dengan dunia. Mengapa? Terus belajar itu penting. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti berkembang. Dunia kita terus berubah, dan jika kita tidak terus belajar, kita akan tertinggal. Di dunia yang semakin kompleks ini, informasi baru muncul setiap hari, dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Jika kita tidak terus belajar dan menyesuaikan diri, kita bisa merasa tertinggal, terisolasi, atau bahkan cemas terhadap perubahan. Namun dengan terus belajar, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan kita, tetapi kita juga menjadi lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan kepala dingin dan pikiran yang terbuka. Lebih dari itu, belajar adalah cara terbaik untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan. Ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu, kita menjadi lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Misalnya, jika kita menguasai keterampilan baru atau memahami lebih dalam tentang cara kerja suatu situasi, kita akan merasa lebih mampu untuk menghadapinya dengan tenang, tidak mudah panik, atau terjebak dalam rasa takut yang tidak berdasar. Belajar dari pengalaman. Salah satu aspek penting dari pembelajaran dalam stoikisme adalah belajar dari pengalaman kita sendiri. Para stoik menganggap setiap pengalaman, baik itu kegagalan atau keberhasilan, sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Tidak ada pengalaman yang sia-sia jika kita bisa mengambil pelajaran darinya. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam hidup, bukannya merasakannya sebagai akhir dari segalanya, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk menganalisis apa yang telah terjadi,
Apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di masa depan. Dengan mengubah cara kita melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, kita bisa mengurangi rasa sakit emosional yang datang dengan itu dan berfokus pada pembelajaran yang bisa diperoleh. Belajar untuk menerima ketidakpastian proses. Belajar juga mengajarkan kita untuk lebih menerima ketidakpastian dalam hidup. Ketika kita terus belajar, kita mengakui bahwa kita tidak akan pernah tahu segalanya, dan bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Namun, dengan terus memperluas pengetahuan kita bisa lebih siap untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Penting untuk diingat bahwa belajar bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi tentang mengubah cara kita berpikir dan merespons dunia. Dalam stoikisme, pembelajaran sejati adalah pembelajaran yang membentuk karakter kita, yang membantu kita menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup. Cara praktikan pembelajaran seumur hidup. Untuk terus belajar dan berkembang, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa membaca buku yang memperluas wawasan kita, mengikuti kursus untuk mengembangkan keterampilan baru, atau bahkan berbicara dengan orang-orang yang memiliki perspektif berbeda untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Selain itu, kita bisa meluangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman hidup kita, menganalisis keputusan-keputusan yang telah kita buat, dan mencari cara untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik di masa depan. Jangan lupa untuk menggunakan setiap kesempatan sebagai alat pembelajaran. Bahkan saat kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik setelah melewati tantangan ini? Dengan cara ini, kita terus-menerus mengubah setiap pengalaman menjadi peluang untuk berkembang. Sekarang, setelah kita menggali bersama prinsip-prinsip stoikisme yang dapat membantu kita tetap tenang di tengah segala gejolak hidup, saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kamu siap untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, ketenangan sejati tidak datang dari dunia luar, melainkan dari bagaimana kita meresponsnya. Terus belajar, batasi keinginan yang berlebihan, terima apa yang bisa kita kendalikan, dan selalu ingat bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah kesempatan untuk berkembang. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, menjalani setiap momen dengan rasa syukur, dan memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, baik kebahagiaan maupun kesedihan, adalah sementara. Jadi mari kita nikmati setiap langkah perjalanan ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Jika video ini bermanfaat dan kamu merasa mendapatkan wawasan baru, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Tetap tenang, tetap bijak, dan sampai jumpa di video berikutnya.